Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 30 Green Generation akan membawakan materi yang berkaitan dengan green living. Sebelum itu, kenapa sih nama kelompok kami Green Generation? Tentunya bukan tanpa alasan. Kami memilih nama ini karena Green Generation memiliki makna bahwa kita sebagai generasi penerus bersatu padu menyuarakan akan pentingnya menjaga keseimbangan lingkungan hidup dengan cara melakukan konservasi serta pemaksimalan teknologi menuju pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Kasidian Anggraini, lalu yang kedua ada Mutiara Salwa Putri Budiawan, dan yang terakhir ada Nurul Indriani Rohadi. Oke, yuk kita langsung saja masuk ke materi pertama. Selamat menyimak dan memperhatikan ya. Semoga bisa menjadi edukasi dan motivasi bagi kalian yang menyaksikan. Konservasi air. Konservasi air adalah pelestarian atau perlindungan terhadap air. Makna konservasi air secara luasnya adalah pengelolaan suatu tempat dengan maksud untuk memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi air agar senantiasa terjaga dan tersedia dalam kuantitas dan kualitas guna memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Mematikan keran saat mencuci pakaian dan menggunakan ember untuk menampung air secukupnya dalam mencuci pakaian. Kita harus memastikan untuk tidak menggunakan lebih banyak air yang diperlukan karena menghemat air sangat penting dalam kehidupan kita. Agar tidak ada pemborosan air yang menyebabkan peningkatan tagihan air yang tinggi. Nah, adapun manfaat yang dapat kita rasakan ketika melakukan konservasi air untuk lingkungan dan manusia, yaitu yang pertama dapat menjaga keseimbangan alam, lalu yang kedua menjamin ketersediaan air, yang ketiga menjaga bencana alam, yang keempat menjaga ketersediaan air untuk pertanian, lalu yang kelima menjamin kelestarian daerah aliran sungai. Apabila tidak menerapkan konservasi air, maka akan menimbulkan dampak berupa rusaknya keseimbangan ekosistem sumber daya air dan peningkatan pencemaran, sehingga ketersediaan dalam kuantitas maupun kualitas semakin rentan. Selanjutnya ada pemilahan sampah. Di sini saya mengambil contoh dari pemilahan sampah plastik. Pemilahan sampah plastik adalah langkah penting dalam mengelola limbah plastik dan menjaga lingkungan agar tetap bersih dan sehat. Pemilahan sampah ini sangat berdampak untuk kehidupan kita, agar tidak terjadinya pencemaran limbah yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mendorong kesadaran terhadap masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan dari limbah sampah plastik. Berikutnya adalah kegiatan pemilahan sampah antara sampah basah dan sampah kering. Kegiatan ini terjadinya karena kesadaran dari mereka yang memikirkan bagaimana nasib sampah-sampah tersebut, sehingga mereka memilah sampah agar bisa dimanfaatkan lagi tanpa terbuang sia-sia. Manfaat apabila menerapkan pemilahan sampah pada kehidupan sehari-hari yaitu pengelolaan sampah selanjutnya. Selain memudahkan pengelolaan sampah selanjutnya, pemilahan sampah organik dan anorganik dapat mengurangi pencemaran udara yang diakibatkan oleh penumpukan sampah yang masih tercampur antara sampah organik dan anorganik. Namun, bila sampah tidak dikelola dan hanya langsung dibuang ke lingkungan, maka akan mengurangi nilai kebersihan dan keindahan, mengurangi kenyamanan, menjadi media penularan penyakit. Contohnya ada lalat, tikus, nyamuk, kecoa. Menurunkan kualitas lingkungan, contohnya itu ada pencemaran udara, pencemaran tanah, dan sumber air. Dampak polutan B3, limbah, industri, pertambangan, cat, buangan gas kendaraan bermotor, baterai bekas, dan kaleng. Hal tersebut secara akumulasi menyebabkan gangguan kesehatan antara lain kanker, gangguan fungsi hati, gangguan ginjal, dan gangguan saraf. Terakhir yaitu ada penggunaan tote bag. Tote bag sudah mulai disukai oleh banyak masyarakat. Alasannya ialah praktis dan multifungsi.
Tote bag juga memiliki ruang penyimpanan yang luas dan fleksibel. Tote bag ini juga memiliki banyak kelebihan dibandingkan dengan tas plastik. Yang pertama, tote bag dapat digunakan berulang kali karena terbuat dari bahan yang tahan lama. Tote bag juga bisa digunakan untuk membawa barang belanjaan, barang bawaan, atau bahkan sebagai tas kerja sehari-hari. Dengan menggunakan tote bag, kita dapat mengurangi penggunaan tas plastik yang hanya digunakan sekali. Yang kedua, tote bag dapat dicuci dan dijaga kebersihannya. Tas plastik seringkali menjadi sarang bakteri dan kuman yang dapat menimbulkan penyakit jika tidak dibuang dengan benar. Namun, tote bag dapat dicuci dan dijaga kebersihannya dengan mudah. Dengan menggunakan tote bag yang selalu bersih, kita dapat membantu menjaga kebersihan kesehatan kita sendiri dan lingkungan sekitar. Dengan memilih tote bag daripada tas plastik sekali pakai, individu dapat berperan aktif dalam memerangi dampak lingkungan dari tas sekali pakai, termasuk polusi dan menipisnya sumber daya. Tote bag juga dirancang sebagai tas multifungsi, membuatnya ideal untuk berbagai kegiatan. Dampaknya apabila tidak menggunakan tote bag ketika berbelanja dan masih menggunakan plastik, yaitu mengakibatkan jumlah sampah plastik yang besar. Setelah melihat dan memahami bagaimana penerapan praktik hidup ramah lingkungan yang baik dan benar seperti apa, langkah selanjutnya yang dapat kita lakukan adalah pengimplementasian penggunaan produk ramah lingkungan. Kami dari kelompok 30 membawakan produk ramah lingkungan, yaitu pembuatan tas bekal dari plastik kemasan minyak goreng. Pembuatan tas bekal dari plastik kemasan minyak goreng merupakan salah satu langkah kreatif dalam mengurangi limbah plastik dan mendukung upaya daur ulang. Prosesnya dimulai dengan pengumpulan plastik bekas minyak goreng yang telah digunakan. Kemudian botol plastik tersebut dibersihkan secara menyeluruh dan dipotong sesuai dengan pola yang telah ditentukan. Setelah itu, potongan-potongan plastik tersebut disatukan dengan menggunakan teknik menjahit atau perekatan khusus sehingga membentuk tas dengan desain yang diinginkan. Proses pembuatan tas juga melibatkan tahap kreativitas dalam menghias dan mengubah penampilan tas agar menarik secara estetika. Setelah selesai, tas bekal dari plastik kemasan minyak goreng siap digunakan sebagai alternatif ramah lingkungan untuk membawa bekal makanan sehari-hari. Inisiatif semacam ini tidak hanya membantu mengurangi sampah plastik yang berakhir di lingkungan, tetapi juga menginspirasi kesadaran akan pentingnya daur ulang dan upaya konservasi alam. Demikianlah presentasi kami yang berjudul pembuatan tas bekal dari plastik kemasan minyak goreng. Kami dari kelompok 30 berharap pada presentasi kali ini dapat bermanfaat untuk para empower semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.